Halo, kita langsung aja nih menyelam ke sumber informasi Anda hari ini. Ada surat resmi dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan BSKAP, tanggalnya 10 November 2025. Isinya, ini yang penting, tentang pembukaan kembali akses pengisian survei lingkungan belajar, Sulingjar 2025. Kedengarannya mungkin agak administratif ya, tapi kenapa ini relevan buat Anda? Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi intinya ada kesempatan kedua nih buat ngisi survei Sulingjar. Jadwal yang awal kan udah lewat. Tapi ternyata partisipasi dari kepala sekolah, madrasah, terus para pendidik juga, itu katanya belum optimal. Nah, langsung kepikiran nih, kenapa ya survei ini kok kayaknya krusial banget sampai perlu ada perpanjangan waktu segala gitu? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Sulingjar ini bukan survei biasa aja sih sebenarnya. Data yang dikumpulin dari sini itu komponen vital. Penting banget buat nyusun rapor pendidikan nasional. Dan rapor ini perlu diingat bukan cuma soal nilai ujian siswa loh ya. Justru Sulingjar ini nyoba nangkep gambaran utuh soal lingkungan belajarnya. Inputnya gimana, prosesnya gimana. Bisa dibilang ya kayak ngukur iklim sekolah atau madrasah itu sendirilah. Jadi kalau data Sulingjarnya nggak lengkap, rapor pendidikannya jadi ya kurang tajam gitu. Oke. Jadi ini semacam motret kondisi internal sekolahnya ya? Bukan cuma hasil akhir kayak nilai gitu? Masuk akal sih kalau gitu kenapa mereka ngejar partisipasi. Terus, kapan tempatnya nih kesempatan keduanya? Dan siapa aja yang diharapkan buat ngisi? Oke, tanggalnya dicatat ya, 12 November sampai 17 November 2025. Dan cakupannya ini, wah menarik banget, luas loh. Mulai dari PAUD, terus RA, jenjang dasar kayak MI, terus menengah MTS, sampai tingkat atas MA, MAK, SMK. Termasuk juga yang di bawah naungan Kementerian Agama. Kelihatan dari daftar penerima suratnya, banyak banget pejabat di kedua kementerian yang dikirimi. Ini nunjukin skala prioritasnya sih di tingkat nasional ini urusannya. Wah, iya ya. Kalau lihat cakupannya seluas itu, dari PAUD sampai MA, terus lintas kementerian pula, ini jelas bukan sekedar formalitas biasa aja ya kayaknya. Lalu, teknis pengisiannya gimana? Apa dipermudah juga mungkin? Biar partisipasinya naik. Suratnya cukup rinci sih soal teknis. Jadi, para kepala satuan pendidikan sama pendidik itu diminta ngisi langsung lewat website. Alamatnya surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Tapi, nah ini, ada peran penting juga buat operator sekolah atau madrasah. Mereka diminta buat, pertama, konfirmasi data staff, mana yang udah nggak aktif gitu. Terus, nyetak kartu login buat guru sama kepala sekolah. Dan juga ini penting, mantau progres pengisiannya lewat dashboard khusus di dashboard slb.kemdikbud.go.id. Pakai akun SDM mereka, jadi kelihatan ada sistem yang terkoordinasi gitu. Pakai teknologi biar lancar dan datanya valid. Oke. Terlihat ada upaya yang cukup serius ya, sampai melibatkan operator segala untuk mantau. Surat ini juga kayaknya nggak cuma ngasih info ya, tapi juga minta dukungan aktif gitu. Betul sekali, ada permintaan yang eksplisit ya, tertulis jelas gitu kepada para pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Kementerian Agama, diminta ikut mensosialisasikan informasi ini. Bahasa yang dipakai juga cukup tegas loh. Kesempatan ini harus dipergunakan semaksimal mungkin. Karena partisipasi ini sangatlah penting, ditekankan banget pentingnya. Bahkan ini menarik aspek legalitas dokumen elektroniknya juga ditegaskan. Ada catatan kaki yang merujuk ke UU ITE. Ini nunjukin keseriusan instruksi dari Kepala BSKAP, Pak Tony Toharudin. Beliau yang tanda tangan secara elektronik. Oke. Jadi, kalau kita rangkum nih, buat Anda yang menyimak, ada semacam injury time lah ya, kesempatan tambahan yang penting banget buat para pendidik dan kepala sekolah atau madrasah di Indonesia. Buat apa? Buat kontribusi ke potret pendidikan nasional lewat Sulingjar ini, antara tanggal 12 sampai 17 November 2025. Data ini dianggap krusial banget buat rapor pendidikan, biar kita semua dapat gambaran soal kualitas lingkungan belajar secara nasional. Betul. Tapi, nah ini, ada satu hal lagi yang mungkin jadi pemikiran ya. Seluruh fokus surat ini dan proses perpanjangan ini kan tertuju pada pengumpulan data Sulingjar. Pertanyaannya kemudian, setelah semua data ini terkumpul,
terus rapor pendidikan diterbitkan. Bagaimana sebenarnya informasi tentang lingkungan belajar ini nanti akan dimanfaatkan? Gimana data ini benar-benar bisa mendorong perubahan atau perbaikan nyata gitu di lapangan, di sekolah-sekolah itu sendiri? Apa langkah konkretnya setelah data terkumpul? Nah, itu mungkin jadi sebuah pemikiran lanjutan buat Anda renungkan. Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih sudah menyimak penyelaman mendalam kita kali ini.